Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azrul Absar 18 dan Keva Ali Kurmadi, absen 17, akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi. Oke, pengertiannya. Teks eksplanasi adalah penjelasan atau paparan yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Struktur. Pernyataan umum atau pengantar, rangkaian, penjelasan atau isi, interpretasi atau penutup. Berikut ciri-ciri dan penjelasannya. Yang pertama, bersifat informatif. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, bersifat fakta. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Yang kelima, menggunakan konjungsi kausal dan kronologis. Yang keenam, menggunakan istilah teknis. Yang ketujuh, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang kedelapan, strukturnya jelas. Yang kesembilan, tidak bersifat persuasif. Macam-macam topiknya. Lingkungan, sejarah, ilmu, pengetahuan alam, dan banyak lainnya. Nah, berikutnya ada contoh bagi lingkungan. Kami membagi tiga contohnya dengan menggunakan warna. Pernyataan umum menggunakan warna pink, deretan penjelasan menggunakan warna ungu, kesimpulan menggunakan warna hijau. Nah, pernyataan umum contohnya banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas yang sangat tinggi. Deretan penjelasan contohnya jika terjadi perubahan tata guna lahan, erosi akan terjadi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Nah, yang ketiga kesimpulannya, banjir memang telah menjadi salah satu bencana alam yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Sekarang ada contoh teks eksplanasi sejarah. Teks eksplanasi ini menjelaskan mengenai gempa dahsyat pada Aceh atau gempa Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004. Nah, teks eksplanasi ini terdiri dari tiga bagian. Ada pernyataan umum, deretan penjelasan, dan kesimpulan. Penjelasan umum itu ada di paragraf pertama. Deretan penjelasan terdapat dari paragraf kedua sampai paragraf keenam. Dan yang terakhir, kesimpulan terdapat di paragraf ketujuh. Bagian pernyataan umum menjelaskan informasi-informasi mengenai gempa Aceh, tetapi tidak terlalu mendalaminya. Sementara itu, deretan penjelasan menjelaskan dampak-dampak dari gempa bumi Aceh itu. Dan kesimpulan menjadi penutup teks eksplanasi itu. Berikutnya, kita ada contoh teks eksplanasi ilmu pengetahuan alam. Teks eksplanasi ini menjelaskan mengenai sistem pencernaan manusia. Teks eksplanasi ini terdiri dari tiga bagian, pernyataan umum, deretan penjelasan, dan kesimpulan. Pernyataan umum terdapat di paragraf pertama. Deretan penjelasan terdapat pada paragraf kedua hingga kelima. Sementara itu, kesimpulan terdapat di paragraf keenam. Pada pernyataan umum, dijelaskan bahwa sistem pencernaan manusia adalah suatu mekanisme yang kompleks dan sistem pencernaan manusia bertanggung jawab
untuk menyerap nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Deretan penjelasan menjelaskan proses-proses yang dilalui oleh makanan yang dimakan oleh manusia. Sementara itu, kesimpulan menjadi penutup teks eksplanasi ini, menjelaskan pentingnya kita untuk menjaga pola makan kita. Sekarang kita ada contoh soal teks eksplanasi ganda. Tawuran adalah suatu proses saling menyerang atau berkelahi yang dilakukan secara berkelompok dan terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain karena ada suatu permasalahan. Tawuran tidak mengenal usia. Pihak-pihak yang terlibat tawuran bisa remaja, dewasa, bahkan anak-anak di bawah umur. Tawuran yang paling umum terjadi adalah tawuran antar pelajar. Apa informasi yang disampaikan dalam paragraf tersebut? A. Tawuran dapat dilakukan oleh remaja, dewasa, bahkan anak-anak. B. Tawuran sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. C. Tawuran disebabkan perilaku remaja yang tidak patuh aturan. D. Tawuran pelajar dapat diatasi dengan kerja sama sekolah dan orang tua. Untuk kunci jawabannya, saksikan nanti pada video ini. Hujan adalah bagian penting dari siklus air dan memiliki peran besar dalam mendukung kehidupan di bumi. Proses terjadinya hujan dimulai dengan penguapan air dari permukaan bumi, seperti lautan, sungai, dan danau. Air yang menguap ini menjadi uap air yang ringan dan naik ke atmosfer. Setelah uap air naik ke atmosfer, ia akan mengalami proses kondensasi. Pada ketinggian tertentu, suhu udara menjadi cukup dingin sehingga uap air berubah menjadi tetesan-tetesan air kecil yang membentuk awan. Awan terdiri dari jutaan tetesan air yang sangat kecil dan karena adanya gerakan udara yang terus-menerus, tetesan-tetesan ini bergabung dan membesar. Ketika tetesan air dalam awan menjadi cukup berat, mereka tidak lagi dapat ditahan oleh aliran udara di sekitar awan. Akibatnya, tetesan-tetesan ini jatuh ke bumi sebagai hujan. Selain hujan, bentuk presipitasi lainnya seperti salju atau hujan es juga bisa terjadi tergantung pada suhu atmosfer saat itu. Setelah hujan turun, air yang jatuh akan mengalir kembali ke sungai, danau, dan lautan. Proses ini melengkapi siklus air dan memulai kembali proses penguapan. Dengan cara ini, hujan berfungsi untuk mendistribusikan air di seluruh bumi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Berdasarkan informasi di samping, apa yang menyebabkan turunnya hujan? Saksikan kunci jawabannya nanti di video. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan soal. Jawaban soal ganda adalah A. Tawuran dapat dilakukan oleh remaja, dewasa, dan bahkan anak-anak. Untuk jawaban soal esai, tetesan-tetesan air di udara berkumpul dan menjadi berat. Saat tetesan-tetesan air cukup berat, maka air mulai berjatuhan dari awan, menyebabkan hujan. Kata mutiara literasi untuk Anda. Jika kamu tidak bisa menemukan solusi, maka ciptakanlah solusinya sendiri. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.